Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 29, Praktikan Laboratorium Proses Manufaktur Angkatan 2021, sesi Jumat. Di sini kami akan mempresentasikan modul 4, yaitu pengaplikasian permesinan pembuatan tak sepatu. Next. Kelompok 29 beranggotakan, yaitu yang pertama saya sendiri, Anaka Putri Nadila dengan NPM 21193. Selanjutnya ada saya, Salisha Salsabila, NPM 21174. Saya Dila Davaryadi, NPM 21203. Saya Ulwanadi Mulya, 21206. Nama saya Bramantio Subrata, NPM saya 21211. Saya Bafarudin, 21220. Yaitu latar belakang yang pertama, pendekatan manufaktur produk canggih telah diperkenalkan di pasar dalam beberapa tahun terakhir. Proses dan teknologi manufaktur telah mengalami kemajuan dan transformasi berkelanjutan dalam konsep industri. Suatu sistem kerja manusia terdiri atas mesin, peralatan lingkungan, dan bahan baku yang harus disesuaikan dengan sifatnya. Next. Rumusan masalah dari modul 4 yaitu bagaimana proses pembuatan produk rak sepatu sesuai dengan SOP. Tujuannya yang pertama yaitu dapat menjelaskan secara rinci proses produksi dengan tabel OPC dan FPC. Yang kedua dapat memahami K3 pada penggunaan mesin. Yang ketiga dapat membuat atau menghasilkan produk dalam dunia industri. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama dapat menghitung nilai produktivitas pada mesin. Yang kedua dapat membuat sebuah produk dengan rancangan secara urut dan baik. Yang ketiga dapat merealisasikan produk rak sepatu dalam dunia industri. Next. Landasan teori. Landasan teori terdiri dari alat dan bahan. Alat yang terdiri dari kayu. Kayu sebagai hasil utama akan tetap terjaga keberadaannya selama hutan dikelola secara lestari dan berkesinambungan. Kedua, paku. Paku adalah logam keras yang berujung runcing, umumnya terbuat dari baja yang digunakan untuk melekatkan dua bahan dengan menembus keduanya. Ketiga, gerinda. Gerinda merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memproses pemotongan logam maupun non-logam secara abrasif melalui gesekan antar material abrasif dengan benda kerja logam. Keempat, gergaji. Gergaji adalah perkakas berupa besi tipis bergigi tajam yang digunakan untuk memotong kayu atau membelah kayu atau benda lainnya. Kelima, palu. Palu atau martil adalah alat yang digunakan bagi memberikan tumbukan bagi benda. Palu umum digunakan memaku berbagai suatu benda. Yang keenam, spidol. Spidol adalah sejenis pena yang memiliki sumber tinta sendiri dan ujungnya terbuat dari serat berpori dan ditekan seperti kain. Ketujuh, penggaris. Penggaris atau mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. OPC. OPC peta yang menggambarkan urutan operasi yang dilalui suatu produk. FPC. FPC merupakan suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan. Routing sheet. Routing sheet adalah langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu diketahui dari hal-hal yang sering berkaitan suatu sama lain. Selanjutnya yaitu ada desain 3D dari rak sepatu sesuai dengan yang ada di laporan resmi kemarin. Next. Selanjutnya yaitu ada flowchart. Pertama dimulai, lalu melakukan studi literatur dan juga studi praktikum. Kemudian menentukan rumusan masalah, tujuan praktikum, dan manfaat praktikum. Lalu ada alat yang digunakan yaitu mesin gerinda, gergaji, palu, penggaris, spidol, dan amplas. Next. Kemudian ada bahan yang digunakan yaitu kayu, paku, dan juga cat kayu. Selanjutnya setelah memahami semua yang di atas, kita harus mempersiapkan peralatan K3 yaitu sarung tangan dan kacamata. Lalu melakukan pengaplikasian peralatan dan permesinan. Kemudian hasil akhirnya kita harus melakukan analisis dan menarik kesimpulan, kemudian selesai. Selanjutnya, tabel pengumpulan data. Komponen pertama, alas, mendapat
panjang 70, lebar 35, tinggi 8. Komponen 2, kaki, panjang 55, lebar 10, tinggi 8. Komponen 3, pegangan, panjang 35, lebar 13, tinggi 8. Selanjutnya ada tabel pengurangan bahan. Komponen 1, alas, panjangnya 50, lebar 20, tinggi 3. Komponen 2, kaki, panjang 42, lebar 3, tinggi 3. Komponen 3, pegangan, panjang 20, lebar 3, tinggi 3. Tabel pengamatan data, komponen pertama mendapatkan volume bahan sebelum diproses 19.600, komponen kedua 4.400, komponen ketiga 3.640. Volume bahan sesudah diproses, komponen pertama mendapatkan 3.000, komponen 2 mendapat 378, komponen ketiga mendapat 180. Efektivitas produksi, komponen pertama mendapatkan 15,5%, komponen kedua mendapat 8,5%, komponen ketiga mendapat 4,9%. Selanjutnya proses produksi, analisa produk. Komponen pertama untuk membuat bagian alas menggunakan bahan papan kayu dengan ukuran yang telah ditentukan, yaitu 50 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 3 cm. Komponen kedua, kaki, untuk membuat bagian kaki dari rak sepatu menggunakan bahan kayu dengan ukuran yang telah ditentukan, yaitu 3 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 42 cm. Komponen ketiga, pegangan, untuk membuat bagian pegangan dari rak sepatu menggunakan bahan yang sama pada kaki rak sepatu dengan ukuran yang telah ditentukan, yaitu panjang 20 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 3 cm. Selanjutnya yaitu gambar peta OPC dan FPC. Pada peta proses operasi diketahui pada jumlah waktu, pada tabel FPC ditentukan dengan urutan kegiatannya. Next. Selanjutnya yaitu gambar peta production routing dan part list dapat dibedakan seperti pada tabel berikut. Selanjutnya ada pembahasan dari modul 4, yaitu pada praktikum pengaplikasian perpisahan ini, produk yang dibuat rak sepatu. Pembuatan rak ini memerlukan ilmu tentang penggunaan fungsi dan keselamatan kerja, serta menghasilkan produk jadi. Pengguna harus mengerti cara menjalankan alat mesin sehingga hasilnya sesuai dan menghindari kerusakan. Perlu memperhatikan prosedur dalam proses pembuatan rak sepatu, diawali dengan menggunakan perlengkapan APD agar terhindar dari kecelakaan saat bekerja. Setelah itu mempersiapkan alat dan bahan membuat rak sepatu. Alat yang digunakan saat pembuatan rak atau dalam mesin benda seperti pisau, unai, dan palu. Lalu bahan yang digunakan yaitu kayu dan batu, dan untuk bahan opsional yaitu lem kayu dan cat kayu dan amplas. Next. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu yang pertama, pada pembuatan proses sebuah produk dapat menggunakan tabel OPC dan FPC. OPC sendiri merupakan operation process chart, sebuah peta untuk urutan operasi yang dilakukan suatu produk, sedangkan FPC merupakan suatu diagram yang menunjukkan urutan dari operasi. Lalu yang kedua, pada penggunaan atau pengaplikasian sebuah mesin, terutama pada mesin pindah atau gergaji K3, merupakan hal yang harus ada dalam proses ini. Dan yang terakhir, mempelajari dasar pembuatan dari rincian alat bahan, dan pembuatannya dapat membuat secara langsung dan mendapat produk yang bagus. Lalu ada pun saran, yaitu yang pertama diharapkan perhatikan agar berhati-hati saat pengaplikasian mesin dan memakai atribut K3 lengkap. Yang kedua, diharapkan perhatikan agar lebih memahami teori prosedur serta metode yang digunakan pada pengaplikasian. Dan yang terakhir, diharapkan perhatikan agar tidak melakukan produksi dengan terburu-buru untuk meminimalisir kerugian atau membuang bahan terlalu banyak. Sekian presentasi dari kelompok 29 pada modul 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.